Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1067 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis seperti biasa monggo we akan tadi long again. It's time to react new chapter, oke? Let's go. Judul chapter terbaru versi resminya selesai. Ya, chapter kali ini menjadi akhir untuk menutup seluruh saga Wano. Yang mana berarti chapter selanjutnya seluruh kru topi jerami bakalan memasuki sebuah arc baru. Sekaligus kalau informasi yang terungkap benar, maka final saga One Piece bakalan segera dimulai. Ya, menarik untuk ditunggu siapa aja orang-orang yang akan menghadapi Luffy nantinya. Mengingat akhir dari One Piece seperti udah di ujung mata kita guys. Meski pada kenyataannya itu semua gak bakalan berakhir dalam waktu 1 atau 2 tahun. Lanjut di chapter kali ini kita juga kembali dikasih cover story edisi Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang gak kerasa udah sampai ke volume 16 dengan judul Serangan Gas Brasun Caesar. Well, seperti pada judulnya guys, nantinya kita bisa ngelihat kalau Caesar ikut dalam pertarungan antara Komandan Manis Big Mom dengan para eksekutif dari Girma. Yang mungkin aja ini bakalan jadi awal dimana Caesar bakalan bergabung ke Girma Double Six di bawah arahannya Vince McJudge nantinya. Soalnya kalau kita ingat-ingat juga, Judge sendiri pernah aktif di organisasi bernama METS yang mana anggotanya terdiri dari ilmuwan-ilmuwan yang sangat berbakat. Makanya Caesar sendiri bakalan sangat cocok kalau ikut berdiam bersama keluarga Vince Mac. And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini sebenarnya dibuka sama momen yang sangat menarik. Soalnya udah Sensei kepikiran buat bikin cara warga negeri Wano mengetahui bagaimana perjuangan dari para aliansi pembebasan Wano Kuni bisa mengalahkan Kaido dan Orochi. Adalah dengan cara mempertontonkan kisah mereka oleh guru yang sempat terlihat di beberapa chapter yang lalu. Ya, momen itu rasanya cukup penting bagi rakyat Wano Kuni sendiri. Soalnya mereka tentu perlu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan bagaimana para keturunan Shogun asli yang berasal dari klan Kozuki masih berjuang keras untuk menyelamatkan negerinya. Di sisi lain guys, Momo dan Kinemon yang sedang bersama Yamato terlihat berada di hutan dekat pelabuhan Tokage. Mereka bertiga sedang bergerak ke arah pelabuhan setelah Momo dan Kinemon merasa diacuhkan oleh Monkey D. Luffy yang gak mengatakan salam perpisahan kepada keduanya. Di momen itu sebenarnya ada satu momen yang cukup mengejutkan sekaligus membuat beberapa orang kecewa. Soalnya pada akhirnya kita dikonfirmasi kalau Yamato ternyata gak jadi untuk ikut berlayar bersama kru topi jerami guys. Ya, setelah sepanjang arc Wano, Oda Sensei seperti menggoda kita dan memberi clue kalau Yamato lah yang akan menjadi kru terakhir untuk melengkapi bajak laut topi jerami. Tapi nyatanya, karena Yamato merasa ingin mengikuti jalannya Oden, dia memilih untuk mengelilingi negeri Wano Kuni terlebih dahulu sebelum pada akhirnya baru mulai berlayar ke lautan. Momen Yamato yang memilih untuk gak ikut berlayar bersama Luffy dan kawan-kawan entah mengapa ya mirip seperti apa yang pernah terjadi dulu di Arc Alabasta, di mana Vivi juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dipilih oleh Yamato saat ini. Ya, semakin menarik sebenarnya misteri tentang orang ke-10 di kru topi jerami yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Sama siapakah posisi tersebut akan diisi ke depannya? Karena kalau dilihat dari chapter 1057 aja, Luffy sendiri berkata ke Yamato, Momo ataupun Kinemon, dimana kalau salah satu dari mereka ada yang ingin menjadi bajak laut, maka Luffy sendirilah yang akan menjemputnya. Wah, ada indikasi seperti Oda Sensei ini bener-bener ngetis kita semua ya. Dimana kalau kita ingat-ingat kan, ada teori mengatakan next nakama adalah Momo, terus next nakama adalah Kinemon, terus next nakama adalah Yamato, dan Misteri sendiri aja dulu pernah bilang kan next nakama adalah Utama. Ternyata dikabulin semua sama Oda Sensei, walaupun dengan cara yang agak nyeleket gitu loh. Sementara itu kita balik fokus lagi ke momen Momo, Yamato, dan Kinemon yang sedang bergerak ke arah pelabuhan. Di momen itu ya, Momo dan Kinemon terlihat marah sama keputusan Luffy yang gak mengatakan apa-apa terlebih dahulu kepada keduanya. Namun lucu saat mereka pada akhirnya bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan, Momo sendiri malah langsung jatuh menangis ke pelukan Luffy. Sambil bilang kalau dia gak ingin Luffy pergi meninggalkannya. Soalnya dia bisa sampai seperti ini dan Wano Kuni atau bahkan dendam orang tuanya bisa terbalaskan ya. Semua itu berkat pertemuan Momo dengan Our Bakasenjo. Ya, dari momen itu sebenarnya bisa terlihat kalau Luffy seperti tempat bagi Momo untuk melepas bebannya. Karena kita semua tahu ya, beban yang ditanggung oleh Momo saat ini benar-benar gak main-main guys. Karena selain harus mengorbankan masa kecilnya yang harus langsung ditukar dengan posisi Shogun, Momo juga selalu mencoba terlihat tegar dan bergerak layaknya pemimpin dari para orang-orang hebat. Makanya ya, mungkin hanya kepada Luffy lah Momo bisa mengeluarkan semua beban yang dia coba tanggung sampai detik ini.
Sementara itu Luffy sendiri yang melihat hal itu sebenarnya bukan berniat untuk tidak mengucapkan apa-apa kepada Momo dan Kinemon. Namun Luffy dan kawan-kawan emang sengaja untuk menunggu keduanya datang. Karena Luffy ternyata udah menyiapkan sebuah bendera bajak laut topi jerami dalam ukuran yang sangat besar sebagai hadiah perpisahan mereka. Ya, kalau kita ingat-ingat lagi ke arc Pulau Manusia Ikan, Ryugu Kingdom itu loh, apa yang Luffy lakukan berarti membuat negeri Wano berada di bawah wilayah kekuasaannya. Dan siapapun yang mengganggu atau mencoba melakukan sesuatu berarti siap untuk mencari gara-gara dengan seluruh armada besar kru topi jerami. Well, begitulah akhir dari perjalanan Our Baka Sencho di negeri Wano Kuni ini guys. Yang mana tentu aja apa yang mereka lalui bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan ini ya, kru topi jerami akan melanjutkan perjalanannya untuk sampai ke pulau terakhir, Lauftel. Terus di salah satu momen pun kita akhirnya dikasih lihat kalau ketiga bajak laut Sablen, mulai dari Heart Pirate, bajak laut Kid, dan bajak laut topi jerami yang udah sama-sama saling memutuskan untuk berlayar ke arah mana saja. Mereka semua pada akhirnya mulai berlayar menjauh dari lautan Wano Kuni. Dan meski Nami udah mengarahkan kapal untuk berlayar melalui pelabuhan Hakumai, namun karena provokasi dari Eustace Kid yang mengatakan kalau jalur yang aman emang cocok sama mereka yang lemah. Dan pada akhirnya ketiga kapal dari generasi terbaru ini memutuskan untuk berlayar turun melalui air terjun yang sebelumnya pernah kita lihat atau kita simak lah saat awal Luffy mencoba masuk ke wilayah Wano Kuni itu loh guys. Ya, dengan berlayarnya ketiga kapal itu ya, kita pun kembali dikasih narasi yang mana isinya masih bisa yang diceritakan di depan para rakyat Wano di ibu kota bunga. Para perompak yang dibawa oleh Tuan Momonosuke dan Kinemon adalah orang-orang berkasa yang mampu menggembarkan seisi lautan dengan kekuatan bagaikan dewa penghancur. Mereka bahkan sanggup mengalahkan Kaido sang Raja Naga dan Yokai Oiran raksasa. Sungguh para pembawa maut yang seolah mampu membelah langit. Keren kan? Cuman yang lebih menarik sebenarnya ending dari pertunjukan tentang kisah kebangkitan klan Kozuki yang diakhiri oleh perkataan Kozuki Hiyori mengatakan terbakarlah menjadi abu Kurozumi. Sebesar itulah dendam yang dimiliki oleh para klan Kozuki kepada klan Kurozumi. Tapi yang lebih menarik ya, sebenarnya apakah saat ini negeri Wano bisa kita bilang sudah mencapai titik fajarnya? Atau mungkin kejayaan yang sempat terjadi di masa lalu sudah terulang kembali? Nah, semua hal ini entah mengapa kembali mengingatkan kita kepada momen Luffy yang berhasil menyelamatkan Pulau Manusia Ikan. Karena di situ ya, saat Luffy berhasil mengalahkan Hoodie Jones, Pulau Manusia Ikan bukan sudah berhasil mencapai tujuannya, namun mereka setidaknya sudah kembali ke titik nol di mana hal impian mereka untuk bisa tinggal di atas sana, merasakan hangatnya matahari secara langsung. Impian tersebut tentu semakin terlihat setelah kedatangan Luffy dan kawan-kawan yang membantu Pulau Manusia Ikan kembali ke titik nolnya, direset lah istilahnya. Kalau kita hubungin di negeri Wano, hal yang sama entah kenapa terasa mirip kan? Yang mana saat ini bisa kita katakan bukan kebangkitan atau titik tertinggi dari negeri Wano Kuni, melainkan mereka baru aja kembali ke titik nolnya, resetnya, yang mana puncak dari kebangkitan klan Kozuki akan terjadi ketika mereka udah memutuskan untuk membuka negeri Wano Kuni. Dan salah satu senjata kuno yaitu Pluton secara gak langsung ya menjadi terbebas dari belenggu dinding yang mengelilinginya. Namun untuk mencapai itu semua kita masih harus menunggu waktu guys, perlahan demi perlahan. Karena saat inilah momen yang cukup penting bagi sang shogun baru Kozuki Momonosuke untuk kembali menata dan mempersiapkan semuanya hingga nanti waktu ya emang udah mempertemukan kembali, alias Momo bakal kembali bertemu Luffy. Akhirnya chapter 1057 ini juga diakhiri dengan momen dimana Momonosuke terlihat berpikir dimanakah tempat yang cocok untuk memasang bendera pemberian dari Our Baka Sencho. Tapi sayangnya satu berita buruk, One Piece chapter selanjutnya bakalan rilis di tanggal 28, yang mana berarti no break next week atau minggu depan gak libur. Gue rasa protes tapi sering ngomong libur atau libur ya. Oke, segitu aja dulu buat konten reaknya. See you again next time. Adios, Karamelo. Stay safe everyone. Salam anime.